Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat arah hidup yang disayangi Allah, kita bertemu kembali di episode ke-60 dari serial Jejak Rasul. Sudah kita ketahui bahwa perjanjian Hudaybiyah, salah satu klausulnya adalah bahwa di saat itu Rasulullah bersama rombongan yang akan berumrah ke Makkah ditolak untuk masuk Makkah, tapi akan diizinkan di tahun setelahnya. Dan itu semua sudah disepakati sebagai traktat bersama, dan bulan demi bulan berlalu sampailah setahun. Maka ini saatnya Nabi pergi ke Makkah. Dan orang-orang Quraisy boleh saja bermusuhan dengan Nabi, tapi janji tetaplah janji, sehingga mereka menepati janjinya itu. Nabi bersama para sahabat datang dalam jumlah yang besar, ada sekitar 2000-an jemaah, yang sebagian besarnya itu adalah jemaah umrah yang gagal berangkat ya, waktu di Hudaybiyah itu dihentikan di tahun sebelumnya. Ada beberapa di antara jemaah terdahulu itu tentu yang sudah wafat, dan ada juga muka-muka baru yang ketika Hudaybiyah belum ada, nah sekarang ikut dalam rombongan umrah itu. Di antara yang paling kita kenal mungkin adalah Abu Hurairah, orang dari Bani Daus. Nah selalu ya kalau kita mendengar hadis Rasulullah SAW, sering sekali nama ini disebut, Abu Hurairah, Abu Hurairah. Abu Hurairah ini nama aslinya Abdus Syams, tapi ketika dia masuk Islam, dia datang masuk Islam itu ke Madinah dari negerinya di Yaman sana, ketika Nabi pergi ke Khaybar. Lalu beliau masuk Islam dan namanya diganti oleh Rasulullah SAW menjadi Abdurrahman. Beliau ini termasuk salah seorang sahabat yang miskin ya, dan harus tinggal di Masjid Nabawi. Ini yang kita sebut sebagai Ahlu Suffah. Tentu sahabat arah hidup masih ingat. Ahlu Suffah ini karena kemiskinannya ditanggung kehidupannya di Masjid Nabawi, tapi kemudian mereka juga punya keistimewaan, yakni rajin sekali belajar. Mereka ini adalah pembelajar yang gigih, dan kita ketahui di kemudian hari Abu Hurairah meriwayatkan banyak sekali hadis. Beliau masuk Islamnya belakangan, hidup bersama Nabi hanya 3-4 tahun saja kira-kira, tapi riwayat yang dibawakan oleh Abu Hurairah ini sangat banyak, tidak kurang dari 5.300-an hadis. Semoga Allah rahmati orang-orang yang menjadi kanal kebaikan bagi kita, yang menjadi mata rantai transmisi ajaran kenabian. Nah soal nama, memang Abu Hurairah ini tidak begitu beken dengan nama Abdurrahman. Dia lebih dikenal sebagai Abu Hurairah, yang kita bisa maknai sebagai bapak kucing. Karena sebagaimana juga Rasulullah SAW, beliau ini sangat sayang kepada kucing dan sering sekali bermain-main dengan kucing. Dan Abu Hurairah ini adalah pribadi yang dicintai oleh Nabi SAW. Begitu jamaah umroh itu sampai di perbatasan Tanah Suci, di perbatasan Haram, maka kaum Quraisy mengosongkan seluruh kota Mekah. Sesuai perjanjian, mereka menyingkir pergi ke bukit-bukit yang ada di sekitar Mekah. Para pemuka-pemuka Quraisy sendiri memilih tempat yang bernama Bukit atau Jabal Abu Qubais. Kenapa? Karena di situ pemandangan ke masjid itu leluasa. Jadi itu adalah sebuah bukit yang pandangan kita bisa melihat Ka'bah secara langsung, dan juga sekeliling Makkah dapat tersaksikan dengan leluasa dari puncak bukit itu. Mereka lihat tuh barisan panjang muncul dari arah Madinah, berarti arah barat daya, turun menuju lembah kota. Lalu mereka mendengar sayup-sayup alunan takbir, talbiyah ya, yang sekarang kita kenal sebagai talbiyah ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Nah mereka pakai jubah putih semuanya ya, seperti jamaah umroh sekarang. Nabi sendiri itu menunggangi unta beliau, Qaswa. Di depannya berjalan Abdullah bin Rawahah memegang tali kekang untanya Nabi itu. Nah begitu masuk masjid, jubah itu bagian kanannya dipelorotin oleh Nabi ke bawah, kemudian ujungnya diselangkan di atas pundak kiri. Nah begitulah sunnah kita sekarang dalam melaksanakan haji ataupun umrah. Rasulullah memang berpesan, khudhu anni manasikakum, engkau ambil manasik kalian dari aku, kata Rasulullah. Jadi bagaimana Nabi melaksanakan umrah, kita tentu menirunya dengan demikian rupa. Nah jemaah juga kemudian setelannya itu
meniru Nabi seluruhnya. Sampailah Nabi masih pakai ontak menuju ke sisi tenggaranya Ka'bah dan menyentuh Hajar Aswad dengan penuh ta'zim. Lalu kemudian mengitari Ka'bah, bertawaf 7 putaran. Lalu lanjut ke Bukit Safa dan Marwah. Bolak-balik di sana 7 kali. Kemudian sampai di Marwah, ada hewan-hewan korban yang sudah diletakkan di situ, disembelihlah unta. Kemudian Nabi bertahallul, mencukur rambut. Yang mencukur rambut Nabi adalah Khiras, orang yang dulu juga mencukur rambut beliau ketika Hudaybiyah. Jadi di Hudaybiyah kan Nabi tetap bercukur sekalipun gagal umrah pada saat itu. Nah, lalu Nabi kembali ke masjid, maksudnya ingin memasuki Ka'bah. Di dalam Ka'bah pada saat itu ya tentu masih banyak berhala ya. Tapi pintunya dikunci. Yang memegang kunci ini adalah salah seorang dari Bani Abdud Dar. Lalu Nabi minta salah seorang sahabat untuk pergi ke beliau, minta kunci Ka'bah. Cuma ditolak. Pemimpin Quraisy ini menolak karena menurut mereka umroh ya umroh saja. Dalam Hudaybiyah kita tidak ada klausul bahwa kalian boleh masuk ke dalam Ka'bah, dan masuk Ka'bah juga bukan bagian dari ritual umrah. Maka akhirnya gagal. Rasulullah dan para sahabat tidak ada yang bisa masuk ke dalam Ka'bah. Hanya saja ketika maghrib tiba itu Nabi suruh Bilal naik ke atas Ka'bah, manjat. Di sanalah Bilal kemudian di puncak Ka'bah itu mengumandangkan azan. Nah, itulah pertama kali gema suara azan memenuhi seluruh lembah Mekah itu, melambung sampai ke puncak bukit suaranya. Ada takbir Allahu Akbar, lalu ada kalimah syahadat. Nah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka orang-orang yang ada di atas bukit Abu Qubais tadi, para tokoh-tokoh Quraisy ini jelas sekali mendengarkan suara Bilal sampai sakit hati mereka di sana. Mereka merasa bahwa satu, ini budak yang dulu sangat hina di Mekah, sekarang bisa dengan leluasa melaksanakan satu ritual yang tidak mereka setujui. Jadi ya status sosial orangnya jadi masalah, ajarannya juga jadi persoalan, dan mereka merasa bahwa ini kemenangan sebenarnya bagi pihak musuh mereka, yakni kaum muslimin. Mereka awalnya merasa perjanjian Hudaybiyah itu adalah suatu hal yang memenangkan mereka dan merugikan kaum muslimin, tapi hal-hal seperti ini tidak dipertimbangkan. Dan di sanalah mulai muncul penyesalan, kenapa kita bisa-bisanya luput mempertimbangkan hal seperti ini? Kenapa tidak ada dalam pikiran bahwa akan ada syiar agama baru yang sama sekali tidak kita setujui ini di kota kita? Dan ini berarti adalah keuntungan dan kemenangan bagi pihak lawan, yakni pihak Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Pengosongan kota sendiri itu dilakukan 3 hari oleh kaum Quraisy. Jadi kota dibiarkan untuk orang-orang jamaah umrah ini selama 3 hari. Tenda Nabi itu dibangun berdampingan dengan Masjidil Haram. Di sepanjang malam penduduk Mekah yang muslim turun dari bukit diam-diam. Mereka kan masih ada ya yang belum bisa berhijrah ke Madinah. Maka disitulah meluapkan kegembiraan untuk menjalin ukhuwah dengan saudara-saudara seimannya. Ada pula paman Nabi, Abbas radhiyallahu anhu. Beliau ini kan ditolerir saja keislamannya oleh kaum Quraisy. Mereka tahu bahwa Abbas sudah menganut agama Islam, tapi karena kehormatannya, garis keturunan keluarganya, kebangsawanannya, dan lain-lain faktor, Abbas ini tidak bisa diganggu juga. Dan Abbas memang belum berhijrah. Nah, pada 3 hari itu Abbas memuaskan dirinya lah untuk bertemu dengan Rasulullah SAW, dan juga pada saat itu menawarkan sesuatu, yakni menawarkan saudara kandung istrinya Ummul Fadl yang sudah menjanda, yang namanya Maimunah, untuk menjadi istri Rasulullah SAW. Dan Nabi kemudian menerimanya. Hanya saja pernikahan Rasulullah SAW dengan ibunda kita Maimunah ini tidak bisa dilangsungkan di Mekah karena waktu tenggat untuk umrah sudah habis. Ketika waktu 3 hari itu sudah selesai, maka turunlah Suhail dan Huwaitib dari bukit Abu Qubais itu dan berkata kepada Nabi yang waktu itu sedang duduk bersama Sa'ad bin Ubadah dan juga para sahabat yang lain, waktu kamu sudah habis, sekarang pergi dari sini. Nah, kata Nabi, ya apa jeleknya sih, apa
kalian memberikan saya waktu sedikit setidaknya untuk merayakan pernikahanku dengan Maimunah di tengah-tengah kalian, dan kami akan menyiapkan jamuan. Tapi ya namanya kebencian ya, apalagi sudah ditambah lagi kebencian itu dengan kekesalan karena menyaksikan 3 hari yang begitu indah bagi kaum muslimin. Itu derita bagi orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Mereka nggak bisa. Dia katakan, saya tidak butuh, kami tidak butuh apapun jamuan-jamuanmu itu. Pokoknya ini waktu sudah selesai, malam ketiga sudah hampir berlalu, sekarang kalian keluar. Nah, melihat gelagat yang sangat tidak sopan itu kepada Nabiullah saat marah. Tapi Nabi mengatakan jangan marah, memang perjanjian kita dengan mereka ya begitu. Akhirnya Nabi melangsungkan pernikahan dengan Maimunah itu di luar tanah suci, beberapa mil dari kota Mekah, di tempat yang namanya Sarif. Nah, pernikahan ini sendiri membawa hikmah. Ada hubungan yang lahir dari sini. Apa itu? Karena Maimunah itu sendiri adalah bibi dari Khalid bin Walid. Jadi Maimunah adalah saudara tiri dari Asma, ibunya Khalid. Ibu Khalid sendiri sudah masuk Islam mengikuti Rasulullah SAW. Dan ini juga yang membuat hati calon pahlawan Islam ini pada saat itu jadi bimbang. Beliau Khalid ini pada saat Nabi berumrah di tanah suci itu tidak berada di sana, tidak juga bersama para pimpinan Quraisy di Jabal Abu Qubais. Ada 2 orang tuh tokoh yang tidak hadir di sana, dan mereka memilih untuk keluar kota. Mereka pergi jauh lah, yakni Khalid bin Walid dan Amr bin As, yang dua-duanya nanti akan menjadi tokoh penting dan sentral sekali perannya di dalam perkembangan kaum muslimin selanjutnya. Kedua orang ini merasa untuk apa ada di sana, karena menyaksikan Nabi hadir di sana adalah sebuah hal yang cukup mengusik ya, karena mereka dari awal juga sudah paham bahwa perjanjian Hudaybiyah itu adalah kemenangan moral yang besar bagi Rasulullah SAW. Amr bin As masih saja benci kepada Islam, sementara Khalid seperti sudah kita sampaikan tadi, selama bertahun-tahun ini memang ada pikiran ganda, pikiran bercabang. Kehebatannya berperang itu memang membuat dia selalu dipercaya untuk memimpin hampir semua peperangan Quraisy melawan Nabi. Tapi belakangan dia merasa hatinya kosong, terutama pasca perang Uhud dan perang Khandaq. Dia merasa ini adalah peperangan yang sia-sia, dan pada akhirnya Muhammad jugalah yang akan menang. Nah, saat Nabi menarik pasukannya dari Hudaybiyah, Khalid itu berteriak, orang ini dilindungi. Nah, itu sajalah hubungan terakhirnya dengan orang Islam, interaksi akhir. Sampailah dia mendengar ada pertempuran Khaybar yang begitu hebat yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Nah, cuma di dalam hatinya, meskipun dia adalah jenderal tempurnya Quraisy, dia menyimpan kesukaan secara pribadi kepada Rasulullah SAW. Dia senang, orang ini orang baik, orang ini sangat menarik kepribadiannya. Tapi itu tidak bisa keluar ya. Kemudian dia juga pernah mendapatkan surat dari adiknya Walid bin Walid yang sebelum meninggal mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu sering menanyakan tentang Khalid, dan satu ketika beliau mengatakan kalau saja si Khalid ini mau mengerahkan kehebatannya di pihak Islam, berdiri di pihak kaum muslimin melawan kaum musyrik, itu akan menjadi sesuatu yang sangat baik baginya, dan tentu dia akan punya kedudukan istimewa di kalangan kami. Dan Walid pada saat itu, Walid bin Walid ya, saudaranya Khalid yang sudah wafat, mengatakan, lihatlah wahai saudaraku, apa itu peluang yang engkau lewatkan di sana. Dan ini masih terngiang-ngiang di dalam pikirannya Khalid. Selain tadi faktor ibunya sudah masuk Islam, dan sekarang Maimunah jadi istri Rasulullah SAW, dan berarti secara tidak langsung dia juga sudah jadi keponakannya Nabi. Di tengah-tengah goncangan pikirannya itu, ketika tidur di malam hari, Khalid bermimpi. Dalam mimpinya itu dia melihat bahwa dia berada di satu negeri yang tandus sekali dan semua sisinya itu tertutup. Ada kurungan begitu. Lalu dia keluar dari tembok kurungan itu, menemukan sebuah lahan yang hijau, subur, padang rumputnya sangat luas sekali. Dan dia mengetahui bahwa mimpi ini adalah isyarat baginya. Isyarat untuk keluar
dari zonanya selama ini, untuk keluar dari lingkungannya selama ini, untuk menempuh jalan baru. Maka dia pun memutuskan untuk pergi ke Madinah. Hanya saja Khalid ini malas gitu pergi sendiri, dia ingin cari teman. Maka Khalid pun menemui Ikrimah bin Abi Jahal dan menemui Sofwan bin Umayyah. Dua orang temannya ini diajak, ayo kita ke Madinah yuk gitu. Tapi Sofwan berkata, andai pun semua orang Quraisy itu mengikuti Muhammad, saya nggak akan pernah ikut. Ikrimah juga hampir sama pendiriannya. Dan Khalid teringat memang dua orang ini adalah orang yang menyimpan dendam, sebab Umayyah ayahnya Sofyan maupun Abu Jahal ayahnya dari Ikrimah itu dua-duanya adalah orang yang terbunuh di perang Badar. Nah, bahkan Sofwan juga kehilangan saudara laki-laki, tidak hanya ayahnya di situ. Maka dengan terpaksa Khalid pun pergi sendiri. Setelah Khalid berangkat dari rumahnya, dia bertemu dengan Utsman bin Thalhah. Utsman bin Thalhah ini kita tahu pada beberapa episode yang lalu kita ceritakan, beliaulah yang menemani dulu, menjaga, mengawal Ummu Salamah dari Mekah ke Madinah kan. Jadi dia ini orang yang punya hati yang baik, punya mentalitas yang jernih, hanya saja belum masuk Islam. Utsman ini adalah teman baik dari Khalid, lebih dekat dari persahabatannya dengan Sofwan maupun Ikrimah. Tapi Khalid enggan juga mengajak Utsman, takut jawabannya sama dengan dua orang yang tadi. Apalagi dia teringat pula Utsman ini sudah kehilangan ayahnya, kehilangan dua pamannya, dan juga 4 orang saudaranya di perang Uhud. Lukanya juga dalam. Mereka seiring berjalan begitu, arahnya sama tapi diam-diaman. Tiba-tiba Khalid memutuskan untuk bicara. Utsman katanya, dengan bahasa sedikit berkias lah begitu, Khalid menyampaikan maksudnya dengan hati-hati bahwa dia itu akan pergi ke Madinah. Tapi ternyata Utsman di luar dugaan juga punya keinginan yang sama. Maka Khalid gembira. Akhirnya mereka sepakat esok harinya akan pergi ke Madinah bersama-sama. Pada kesempatan yang sama, Amr bin As yang belum tertarik dengan Islam, sikap beliau pada saat itu masih sama saja seperti Sofwan dan Ikrimah. Tapi dia punya satu pikiran rasional, dia punya pandangan yang jelas bahwa orang-orang Mekah ini, orang-orang Quraisy ini sekarang dalam keadaan genting. Maka dia ajak tuh pemuda-pemuda dari Bani Sahm sukunya, dan juga pemuda-pemuda lain yang menganggap dia ini sebagai leader lah, dikumpulkan, diajak pergi sama-sama ke Habasyah, ke negerinya Negus. Dia mengatakan, kalau nanti Muhammad menang, Muhammad merebut negeri kita, maka kita akan cari suaka keamanan ke situ. Tapi kalau Quraisy yang menang, kita bisa kembali ke Mekah. Lebih baik kita dikuasai Najasyi, dikuasai Negus, daripada tunduk di bawah kaki Muhammad, katanya. Maka para pemuda ini pun sepakat dengan Amr bin As. Amr bin As ini memang dikenali dia orang yang cerdas, seorang politisi yang lihai. Dia punya kemauan yang keras dan tidak mudah menyerah. Sudah kita ketahui bersama bahwa pada saat ingin memulangkan atau mendeportasi Ja'far dan rombongan hijrah ke Habasyah itu, utusan yang berupaya melobi Najasyi tapi kemudian gagal itu adalah Amr bin As. Sekalipun pada saat itu misinya tidak berhasil, tapi Amr bin As tetap menjalin hubungan baik dengan Habasyah, dan dia tahu sekarang pengungsi muslim yang pada saat itu dilindungi Najasyi sudah pergi ke Madinah bergabung bersama Rasulullah SAW. Nah, pada saat menghadap Najasyi atau Negus, pemimpin Habasyah ini, Amr bin As diterima. Beliau membawakan juga hadiah kulit yang mewah. Negus menjadi senang pada saat itu. Lalu dia bicara, dia memohon suakanya itu diterima sih oleh Najasyi, tapi kemudian ada satu lontaran perkataan yang merendahkan Rasulullah SAW, dan Najasyi yang memang sebenarnya adalah seorang muslim, tapi dengan terpaksa karena tidak ada dukungan politik dari rakyat maupun pemimpin-pemimpin yang ada di sekeliling istananya itu, memilih untuk tidak mengekspos keislamannya.
Tapi tetap saja dia seorang yang mencintai Nabi, dia punya ghirah, dia murka pada saat itu. Dan Amr bin As sama sekali tidak menyangka hal ini. Bahkan Najasyi mengatakan kepada Amr bin As bahwa kau kalau mau membangun masa depanmu, cara yang paling baik bukanlah minta suaka ke sini, bukan dengan memberi saya hadiah-hadiah seperti ini, tapi jadilah pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amr bertanya, apakah engkau percaya kepadanya, wahai raja? Apakah engkau percaya bahwa orang itu adalah nabi? Dijawab oleh Najasyi, aku bersaksi di hadapan Tuhan. Tegas sekali Najasyi mengatakan pada saat itu, dan dia mengatakan kepada Amr bin As, lakukan apa yang sudah saya katakan kepada engkau, hai Amr. Ikutilah dia, ikutilah Muhammad. Demi Tuhan, ajarannya benar, dan dia akan memenangkan setiap upaya perlawanan terhadap dirinya, seperti Musa dulu menang atas Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Nah, peristiwa ini membuat Amr bin As tergoncang jiwanya dan juga mendapatkan kesadaran baru. Kalaulah yang dikatakan Najasyi ini benar, ada baiknya saya memang memilih pilihan seperti itu. Sebab siapa yang bisa menang atas kekuatan yang langsung di backup oleh langit? Lalu Amr dengan pengikutnya tentu menaiki kapal yang mengantarnya ke pelabuhan di pantai Yamani. Di sana dia beli unta, lalu berjalan ke utara. Sampai di Haddah. Haddah itu adalah pemberhentian pertama di rute pesisir dari Mekah ke Madinah. Di situ ketemu sama Khalid dan Utsman. Maka mereka langsung pergi ke Madinah, akhirnya bertiga. Demikianlah uniknya takdir menjemput mereka untuk datang ke Madinah untuk menjadi orang Islam. Bahkan selanjutnya akan menjadi orang-orang penting di dalam perkembangan Islam pada periode awal. Di Madinah mereka disambut dengan gembira. Khalid mengatakan pada saat dia datang itu, dia bercerita, Rasulullah menjawab salamku, wajahnya berseri-seri. Kemudian Khalid melihat yang seperti itu, dia langsung bersaksi di hadapan Rasulullah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah. Maka Nabi pun mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sudah berikan engkau petunjuk. Aku melihat dalam dirimu itu kecerdasan, dan aku berharap itu akan mengantarkanmu kepada kebaikan. Nah, Khalid senang, tapi dia juga punya perasaan bersalah. Wahai Rasulullah, kata Khalid, engkau sudah saksikan semua pertempuran aku ini dulu turut melawan engkau. Aku mengingkari kebenaran. Mohonkanlah kepada Allah, wahai Nabi, agar dia bisa mengampuniku. Lalu Nabi mengatakan, Islam itu, wahai Khalid, menghapus semua yang terjadi sebelumnya. Khalid tercengang, semuanya ya Rasulullah, meskipun banyak dosa saya. Rasulullah jawab, benar hai Khalid. Lalu untuk meyakinkannya lagi, Nabi berdoa, ya Allah, ampunilah Khalid atas semua aksinya yang menghalangi orang-orang menuju jalanmu. Setelah prosesi Khalid itu, giliran pula Utsman bin Thalhah dan Amr bin As yang menyatakan keislamannya. Nah, akhirnya tiga tokoh kita ini, orang-orang yang punya bakat dan potensi besar di bidangnya masing-masing ini, resmi berislam. Pasca keislamannya itu, Amr sangat ta'zim dan segan sekali kepada Rasulullah SAW, sampai dia mengatakan, aku sejak saat itu tidak sanggup menengadahkan wajah untuk melihat Rasulullah SAW. Bukan cuma itu saja, masih ada lagi peristiwa menyenangkan lain di bulan itu, yakni keislaman Aqil, saudaranya Ja'far dan Ali bin Abi Thalib, dan juga Jubair bin Mut'im. Sebenarnya iman sudah merasuk ke dalam hati Jubair ketika dia datang ke Madinah dahulu pada saat ingin menebus tawanan perang Badar. Tapi pada saat itu dia belum lagi memutuskan untuk memeluk Islam. Tapi sekarang keimanannya itu makin lama makin kuat dan kokoh, sehingga dia memutuskan untuk bergabung bersama barisan kaum muslimin. Tahun ke-8 Hijriyah itu memang sangat menggembirakan. Banyak kejadian-kejadian baik seperti yang sudah kita ceritakan tadi. Tapi di pertengahan tahun terjadi juga duka cita. Kematian pertama menimpa rumah tangga Nabi, yakni putri beliau Zainab. Zainab wafat, dan pada detik-detik terakhir beliau bersamanya menenangkan menantu dan cucu kecilnya, lalu wafatlah Zainab di hadapan Rasulullah SAW.
Lantas beliau meminta kepada Ummu Aiman, Saudah dan Ummu Salamah agar menyiapkan pemakaman. Selepas memandikan jenazahnya, maka Nabi SAW melepaskan jubah yang sedang beliau pakai dan menutupkan ke jenazah Zainab sebelum dikafani. Kemudian orang-orang pun menyolati beliau dan berdoa di samping makam Zainab putri Nabi radhiyallahu taala anha. Memang Nabi hanya mendapatkan putra-putri dari Khadijah radhiyallahu anha. Meskipun putra-putra beliau wafat sewaktu kecil seluruhnya. Cuma diam-diam kaum muslimin itu berharap bahwa Nabi memiliki keturunan lagi dari salah satu istri beliau yang lain. Tapi belum juga terjadi. Nah, tak lama setelah kematian dari putri sulung Rasulullah SAW, ternyata Allah mentakdirkan bahwa kembali beliau akan menjadi ayah. Tidak lama setelah wafatnya putri sulung Nabi Zainab radhiyallahu taala anha, istri beliau Maria Al-Qibtiyah, orang Mesir itu, tengah mengandung anak Rasulullah SAW. Maka Maria pun menjadi pusat perhatian warga Madinah pada saat itu. Demikian episode ke-60. Mudah-mudahan kalau ada umur dan kesempatan kita sambung pada esok hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.